Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Waluyo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Ini posisi kami di kawasan lahan pasir Pansela, yaitu di wilayah Cangkring, Poncosari, Kapanewon, Serangan, Kabupaten Bantul. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kita Kabupaten Bantul itu kan harus mewujudkan sebagai Kabupaten Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan sesuai dengan arahan Presiden. Padahal di Kabupaten Bantul luas lahan pertanian semakin lama semakin menyempit, jumlah penduduk semakin lama semakin banyak. Nah, kami selaku Kepala Dinas mencari solusi untuk bagaimana supaya kedaulatan pangan dan ketahanan bisa terwujud. Kita harus menambah produksi. Di samping inovasi, kami juga punya inisiatif memanfaatkan lahan yang ada. Kebetulan Kabupaten Bantul mempunyai lahan pasir sepanjang 13 km yang notabene itu lahan milik Sultan Ground atau milik Ngarso Dalem. Lahan-lahan itu kami buka, harapan kami bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, baik untuk lahan tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, ini kami di Bulak ini dulu masih lahan perawan, masih banyak tanaman akasia yang belum bermanfaat. Nah, bulan kemarin lahan pasir ini kami olah, kami bongkar akasianya, kami olah, kami ratakan menjadi lahan pertanian. Diluncing tanam perdana oleh Bapak Bupati Bantul, disertai Bapak Idham Samawi, anggota DPR RI, dari Polairut, dan Lanal, dan Lanut, dan beberapa undangan yang dihadiri sekitar 700 orang. Jadi sebelum ini belum ada tanaman yang bermanfaat, hanya tanaman akasia. Nah, ini kami tanami. Memang ada hambatan dalam pengelolaan baik lahan marginal maupun lahan pasir, yaitu masalah pengairan. Nah, kami ada inisiatif dengan menggunakan elektrifikasi atau electrifying, menggunakan listrik. Jadi pompa yang kita untuk menarik air itu tidak menggunakan bahan bakar minyak tapi pakai listrik. Itu bisa menghemat 75%. Dan kini kita juga pakai aplikasi Android, jadi nanti petani lebih mudah. Harapan kami nanti bisa produksi bisa maksimal, lahan pasir juga bisa bermanfaat. Untuk tanaman hortikultura khususnya bawang merah bisa tanam 4-6 kali. Jadi di lahan pasir itu kita bisa tanam off season, di luar musim, sehingga petani bisa mencari harga terbaik pada musim-musim tertentu. Harapan kami dengan memanfaatkan lahan pasir dan dengan pola elektrifikasi ini bisa tanam tiap bulan, bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi, harga di atas BEP. Ini kami contohkan di lahan pasir, nanti mungkin menjadi panduan pada kelompok-kelompok yang lain atau wilayah yang lain sebagai gambaran untuk bisa mengembangkan lahan pasir yang ada. Perkenalkan, nama saya Edi Nugroho, warga asli Bantul, yaitu Tegalsari, Sri Gading, Sanden, Bantul. Di masa-masa yang sulit bagi mungkin orang Jawa perhitungannya kapat ya, yaitu panas-panas teriknya matahari. Alhamdulillah di lahan pasir yang ketika siang itu bisa mencapai 41 derajat Celcius, dengan update teknologi itu terbantukan sekali. Dengan electrifying agriculture, alhamdulillah hasil kami meningkat. Karena apa? Dengan yang pagi embunnya tebal yang membawa jamur itu sebelum matahari terbit itu bisa disirami, karena dengan teknologi yang diupayakan oleh Bapak Joko Waluyo. Dan hasil kami rasakan untuk 1 tahun ini meningkat, Pak. Yang dulu lahan pasir ini notabene terisolir, belum terolah. Alhamdulillah sekarang ini giatnya para pemuda maupun petani, antusias bertaninya sangat kuat. Karena apa? Satu, akses jalan, teknologi dan kemudahan di dalam bertani ini
alhamdulillah kami rasakan. Pada sistem smart farming kali ini kita mengusung dengan fokus pada penyiraman dengan kendali jarak jauh dan otomatis. Untuk pada lahan ini sendiri kami memasangkan suatu sensor, yaitu sensor soil moisture meter pada tanah dan sensor kelembapan dan suhu udara untuk menganalisa kondisi iklim mikro pada lahan pertanian ini. Pada sistem smart farming kali ini dapat terkoneksi dengan Android sehingga dapat dikendalikan jarak jauh oleh petani. Sistem kerja dari alat ini yaitu dapat dikendalikan secara manual atau mengklik tombol on dan off pada Android untuk menghidupkan pompa, dan juga dapat secara otomatis yaitu dengan rekaman sensor pada lahan tersebut. Suatu misal ketika sensor mendeteksi tanah kandungan airnya sudah sedikit ataupun sudah kering, nanti pompa akan otomatis menyala.